Hai guys, ketemu lagi bersama saya Yustin di sini. Hari ini saya mau buat video kaitannya dengan OpenStreetMap. OpenStreetMap Research ini ada beberapa teman yang mungkin kepingin punya peta tapi malas menggambar. Kemudian ada beberapa alumni Udinus juga. Gimana sih punya peta tanpa menggambar, walaupun nanti saya akan kasih tahu keterbatasannya di mana. Jadi teman-teman nanti bisa ikutin ini. Lagi-lagi saya pastikan bahwa yang kita download ini tidak betul-betul 100% valid, bisa kita percaya gitu ya, seperti yang dikeluarkan oleh Google Map. OSM juga sama, OpenStreetMap juga sama gitu ya, karena tetap lagi-lagi ada badan yang ditunjuk resmi oleh pemerintah terkait dengan pemetaan, yaitu BIG, Badan Informasi Geospasial. Baiklah teman-teman, sebelumnya mungkin kalau belum pernah tahu OSM Plus Search, OSM Plus Search itu adalah satu plugin. OSM sendiri itu OpenStreetMap, jadi kita bisa mencari lokasi berdasarkan OpenStreetMap gitu. Nah, sebelumnya teman-teman harus mendownload dulu pluginnya. Kalau di sini saya sudah mendownload sehingga muncul di bagian kiri bawah. Ini kadang-kadang saya hilangkan, kadang saya munculkan. Ini bisa saya hilangkan. Buat teman-teman silakan akses plugin dan manage plugin. Nah, ketika kita mau memanage plugin atau mau menginstal, pastikan teman-teman memiliki akses internet gitu ya, karena kita butuh akses internet. Kemudian teman-teman ketik OSM saja, kemudian OSM Plus Search, nanti di sini muncul. Teman-teman bisa install kalau belum terinstall. Kalau teman-teman ketika mencari OSM Plus Search ini tidak muncul, maka teman-teman bisa klik setting. Nah, check for updates on startup ini bisa dicentang, semua di sini bisa dicentang. Kemudian nanti kembali ke all, lihat, kemudian install gitu ya. Kebetulan saya sudah install. Nah, di sini kalau saya biasanya nyembunyiin OSM-nya karena mungkin ada banyak tumpukan layar panel gitu ya, supaya tidak makan tempat gitu. Saya minimal menggunakan ini layar ini aja, sisanya enggak, kecuali lagi butuh gitu ya. Di sini saya bisa mengeluarkannya lewat klik menu view, kemudian panel. Di sini saya OSM Plus Search saya centang, muncul di sini. Oke, sekarang teman-teman bisa memulai. Kalau teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa pakai QMS search gini. Saya coba pakai Google Map, atau teman-teman juga bisa pakai peta dari OpenStreetMap sendiri. Kalau OpenStreetMap biasanya sudah ada dengan di dalam gigisnya. Ini open layer plugin. Di sini ada Streetmap, mau pakai yang mana, OpenStreetMap apa OSM Humanitarian Data Mode. Contohnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah, teman-teman sekarang bisa pakai OSM Plus Search, di mana OSM Plus Search ini bisa kita pakai untuk mendownload titik lokasi, kemudian jalan, kemudian yang tidak kalah penting yang saya senang di sini adalah batas wilayah administrasi. Dan batas wilayah administrasi yang bisa kita kejar kita download melalui OSM adalah paling kecil pada batas wilayah RW. Tetapi sayangnya belum semua wilayah di Indonesia petanya tersedia di OSM Plus Search.
kalau sekelas Kota Semarang sudah komplit dengan RW. Tetapi dulu pernah saya dengan teman-teman yang dari Papua maupun Maluku mencari batas wilayah RW susah sekali, sehingga penting bagi teman-teman untuk bisa atau belajar georeference, karena georeference itu bisa kita pakai dengan kita cukup punya atlas, kemudian kita scan, kita coba menggambar dari atlas tersebut juga sudah bisa. Nah teman-teman, sekarang saya mau aktifkan peta ini, tapi saya juga mau aktifkan yang Google Hybrid ya. Nggak apa-apa agak sedikit numpuk-numpuk, ingat ini butuh akses internet ya. Sekarang kita tinggal taruh wilayah yang akan kita cari di name content. Di sini saya contohkan saja, saya mau mencari kelurahan Ngesrep Semarang. Kita nggak perlu betul-betul detail namanya, tetapi memang nanti butuh kreativitas teman-teman ketika mencari dan tidak dapat. Itu kata kuncinya aja yang kita perlu sesuaikan dan mencari berdasarkan beberapa kata kunci. Nah kalau sudah seperti ini, sudah muncul ini kelurahan Ngesrep begini, kemudian teman-teman nggak usah zoomnya seperti ini. Di sini sudah ada fasilitas zoom. Nah teman-teman bisa zoom seperti ini. Ini adalah wilayah kelurahan Ngesrep Banyumanik. Kemudian di sini teman-teman bisa download batas wilayah tersebut berdasarkan data yang bentuknya OSM. Kita klik. Ini dia tertutup di bawah, kita drag turun. Nah ini adalah wilayah dari Ngesrep Banyumanik Semarang. Kemudian teman-teman nggak mau nih pakai bentukan file OSM, tapi saya kepingin pakainya yang base-nya S3 SHP gitu ya, maka teman-teman bisa lakukan dengan save as. Kalau di Gigis 2, di Gigis 3 export. Nah di sini saya mau tunjukin dulu sebelum kita save gitu ya. Wilayah terkecil RW di Kota Semarang sudah ada. Saya cuma tambahkan di depannya adalah RW, saya kasih spasi, saya klik itu. Di sini ada RW 1, 3, nanti mungkin ada RW yang tidak muncul dan itu harus butuh kreativitas membuat kata kunci. Nah ini RW 1 Ngesrep sudah bisa kita lihat, kemudian kita bisa download. Nah sudah terdownload. Oke. Saya mau buat kelurahan berdasarkan RW, berarti saya nggak perlu peta kelurahannya, tapi saya butuh RW. Ini saya nonaktifkan dulu. Di sini saya coba download. Ini RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah 02 nya yang nggak ada. Kalau seperti ini, coba kalau kita kasih 02. Nah ternyata dia tidak mau muncul ketika cuma dikasih RW. Nah ini sudah jadi peta kelurahan Ngesrep berdasarkan RW. Sekarang kita mau save, tapi save-nya menjadi 1. Oke, save-nya menjadi 1, gampang sekali. Kita klik kanan, kemudian kita klik export, save picture as. Kemudian di sini kita tulis, contoh di sini saya Ngesrep by RW gitu. Kemudian saya save. Di sini pastikan dulu CRS-nya
Kalau saya pakainya yang WGS 84 4326 EPSG-nya, kemudian saya oke. Nah, di sini kita butuh save-nya satu persatu. Kalau sudah, saya klik oke. Nah, di atasnya langsung muncul yang bentuknya SHP, nge-srep by RW. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa nge-save berikutnya lagi, RW berikutnya. Ini sama, klik save as. Ini kita gabungkan semua RW-nya ya. Saya klik, jangan buat nama baru karena kita mau menggabungkan. Kita klik lagi nge-srep by RW, kemudian kita save. Kemudian kita, karena ini hati-hati dengan CRS-nya, ini belum terganti, kita ganti dulu. Harus sama ya, kalau tidak sama tidak muncul. Nah, di sini muncul save vector layer S, tapi tidak kayak tadi langsung oke, selesai, tersave. Nah, di sini ada overwrite file dan open to layer. Nah, di sini kalau kita pakai overwrite nanti ketumpuk yang sebelumnya hilang. Tapi kalau kita mau menggabungkan, kita pakainya yang ini, open to layer. Kemudian kita klik. Kalau kita perhatikan, ini sudah 2. Ini boleh kita hapus dulu yang sebelumnya kita buat. Nah, kemudian kita berikutnya lagi. Saya contohkan 3 dulu ya teman-teman. Kemudian ini jangan lupa diganti, kemudian klik OK. Lagi-lagi ini sudah ada 3. Kalau teman-teman mau bukti, saya hilangkan dulu beberapa peta yang lain. Itu sudah tersave jadi satu peta. Kan teman-teman bisa lihat sudah jadi satu. Oke teman-teman, akhirnya punya saya sudah jadi. Nah, teman-teman bisa silakan mencoba gitu ya. Di sini juga bisa kita cari untuk download jalan ya. Saya kasih contoh, di sini ada Jalan Jangli Krajan. Saya tinggal tulis Jalan Jangli Krajan Barat. Klik aja, search. Kalau nggak ada, kita butuh Kerajaan Semarang. Jangli. Perlu beberapa cara gitu ya, dengan kata kunci gitu. Nah, di sini muncul Karanganyar Gunung kayak gini. Kita bisa lihat zoom. Nah, ini jalan. Kalau kita mau download nih bisa ya teman-teman ya. Itu jalan. Kemudian kalau kita tulis kantor kelurahan Ngesrep, kantor kelurahan Ngesrep. Nah, kita lihat ini kantornya ada di dekat sini nih. Nih, kalau kita, nah ini kantor kelurahan Ngesrep, gitu teman-teman. Kemudian di sini ada menu lainnya lagi. Buat teman-teman yang mau cuma buffer, menggunakan analisis buffer, kemudian ternyata tempat dimana teman-teman analisis itu ternyata bukan merupakan seutuhnya perumahan gitu ya, atau sebagian besar dari wilayah kelurahan itu adalah pabrik gitu. Nah, kita bisa coba, ini saya coba aja di sini RW 2 Tanjung Mas. Tanjung Mas.
Tanjung Mas, Semarang ya, Semarang. Kita coba mendekati dulu daerah Tanjung Mas. Saya coba tulis RW 2. Nggak mau. Ini ada Tanjung Mas, kita dekatkan. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat arah di sini, ini Tanjung Mas tidak sepenuhnya kayaknya perumahan. Saya pakai yang Google Hybrid ya. Nah di sini, nah ini teman-teman, di sebagian sini ini kayaknya daerah industri atau gudang gitu ya, perumahan sebelah sini saja. Nah kalau seperti ini kadang kita mau analisis buffer supaya jelas daerah yang perumahan mana gitu, kita bisa menggunakan fungsi ini, yaitu create mask from select object. Nah kalau sudah seperti ini dia akan munculnya terlihat seperti ini. Jadi beda ya, jadi teman-teman silakan mau pakai yang mana. Ini juga bisa di save as sebagai SHP. Oke, saya rasa itu dulu OSM Plus Search-nya hari ini. Boleh request kalau teman-teman ada keinginan untuk cari tahu apapun, silakan hubungin saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.